Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan datang membawa berkah bagi banyak petani. Namun, bagi petani cabai, musim ini bisa jadi ujian berat. Kegagalan panen, harga yang melambung, dan tantangan cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi momok yang menakutkan. Tapi, jangan khawatir, ada solusi yang bisa sahabat coba untuk tetap sukses bertani cabai di musim hujan. Di video kali ini, kita akan membahas strategi jitu yang bisa membantu sahabat menghadapi musim hujan dengan lebih tenang. Mulai dari persiapan lahan yang tepat, pemberian nutrisi yang sesuai, hingga pengelolaan pestisida yang efektif. Semua ini akan kami kupas tuntas agar cabai sahabat tetap sehat, produktif, dan menghasilkan panen yang melimpah. Simak video ini sampai selesai dan temukan cara-cara praktis yang bisa sahabat terapkan di kebun cabai sahabat, meskipun cuaca sedang tidak bersahabat. Yuk, mulai sekarang dan hadapi musim hujan dengan strategi yang tepat agar hasil panen cabai sahabat tetap maksimal. Turunnya hujan menjadi berkah bagi petani di berbagai daerah, khususnya petani yang memiliki sawah tada hujan. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan petani sayuran, salah satunya petani cabai. Banyak sekali kendala yang dihadapi berujung kegagalan. Kegagalan yang dirasakan petani cabai ternyata juga meresahkan para ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, harga cabai ikut melesat tinggi di musim seperti ini. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, ketersediaan cabai sedikit sementara permintaan tetap banyak, yang berujung naiknya harga. Namun, untuk sahabat petani yang sedang berbudidaya cabai saat ini, atau yang baru ingin berbudidaya cabai, jangan khawatir. Kali ini, ada salah satu guru percabaian akan membagikan strategi khusus menghadapi musim hujan. Bagi yang sudah penasaran siapa guru percabaian ini, langsung saja simak video ini. Rohmat Daminto atau biasa dipanggil Pak Minto adalah salah satu petani yang memiliki ilmu super luas. Semakin dikorek, semakin tidak ada habisnya. Di musim kali ini, beliau budidaya cabai rawit di lahan janda. Siapa sangka, di saat tetangga tidak bisa panen, beliau tetap bisa panen di harga yang tidak rendah. Ya, sampai hari ini harga mencapai 80.000 per kilogram. Cabai rawit yang beliau tanam yaitu varietas Drone Tavi. Seperti yang kita semua ketahui bahwa varietas tersebut sudah tahan virus. Dari 2000 tanaman yang terkena kuning, hanya 3 tanaman. Selain itu, berdasarkan penjelasan sang guru, varietas ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain tahan serangan hama, buah lebat, kualitas buah super, ukuran buah besar, dan bobotnya pun tinggi. Namun, di balik keunggulannya tersebut, pasti ada kekurangannya. Sama dengan tipe Tavi lainnya, Drone Tavi ini dari segi buah belum seragam. Menghadapi musim penghujan ini yang dibutuhkan ketenangan hati. Jangan langsung gegabah. Perhatikan apa yang sudah dimasukkan dan apa yang dibutuhkan tanaman. Menghadapi musim penghujan harus diperhatikan sejak awal, dari persiapan lahan sampai pemberian nutrisi. Lahan yang digunakan Pak Minto yaitu lahan janda, bekas budidaya cabai dan timun. Olah lahan menjadi faktor utama menopang tanaman. Metode olah lahan yang beliau lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan gulma dan bekas tanaman timun. Yang kedua, pasang mulsa, lalu buat lubang tanam dan beri pupuk kompos. Yang ketiga, kocor asam humat power soil ditambah trichoderma dengan merek dagan Biosigma Plus. Kedua bahan tersebut dicampur di malam hari. Diamkan semalam, lalu kocor di lubang tanam keesokan harinya. Ada yang unik dari strategi yang dilakukan Pak Minto, yaitu tanaman dibuat prihatin dulu, supaya vigor tanamannya besar.
tidak hanya jaringan spon yang besar, tapi bagian lain juga besar, sehingga menciptakan tanaman yang lebih kuat dan kokoh. Pemberian nutrisi secara kocor pertama kali diberikan pada saat tanaman usia 80 hari setelah tanam. Pengocoran menggunakan asam mumat ditambah kalium merek dagang Impresol, ditambah Trichoderma. Kocornya pun tidak langsung semua, diuji tiap bedeng. Terlihat aman baru mulai dikocor. Dengan penggunaan produk tersebut, pembungaan dan pembuahan tanaman tetap normal, dan keamanan tanaman tetap terjaga. Selain via kocor, Pak Minto juga mengimbangi pemberian pupuk lewat daun menggunakan pupuk yang kaya unsur mikro dengan merek dagang Vitaron SL. Walaupun tanaman hanya membutuhkan unsur mikro dalam jumlah sedikit, tetapi harus tetap diberikan, karena unsur-unsur ini penting untuk meningkatkan antibodi tanaman di musim penghujan. Pak Minto memiliki prinsip di musim penghujan seperti ini harus seimbang antara nutrisi dan pestisida. Walaupun demikian, dalam penggunaan harus berhati-hati karena semprotan pestisida bisa menjadi faktor penyebab spora jamur. Pestisida yang beliau gunakan yaitu insektisida berbahan aktif Abamectin 72 EC dengan merek dagang Android, insektisida bahan aktif Chlorphenapec dengan merek dagang Golden, dan fungisida baik kontak maupun sistemik. Contoh bahan aktif yang beliau gunakan yaitu difenoconazole merek dagang Indomov. Nutrisi dan pestisida semua diberikan sesuai dosis anjuran yang tertera di kemasan ya, sahabat petani. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Dan ingat, pemberiannya pun sesuai kebutuhan tanaman, bukan sesuai yang petani inginkan. Yang paling tahu adalah petani. Lahan petani, ya petani itu sendiri. Sehingga jangan langsung mengadopsi strategi yang sudah tersaji di sosial media. Harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan tanaman dan dimodifikasi sesuai kondisi. Wah, lengkap sudah penjelasan Pak Minto ini ya, sahabat petani. Sangat membantu dan sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Beliau juga berpesan jangan hanya memikirkan panen di harga tinggi, tetapi petani juga harus memanfaatkan hati dan memantapkan strategi. Semoga untuk para petani yang sedang berbudidaya cabai saat ini bisa menghadapi tantangan ini dengan lapang hati dan hasilnya pun sesuai dengan yang diprediksi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, sahabat petani. Kami harap tips dan strategi yang sudah dibagikan bisa membantu sahabat menghadapi tantangan bertani cabai di musim hujan dengan lebih percaya diri. Ingat, kunci keberhasilan dalam bertani adalah ketelitian, kesabaran, dan strategi yang tepat. Dengan persiapan yang matang dan pemeliharaannya yang baik, sahabat bisa meraih hasil yang optimal, bahkan di tengah cuaca yang tidak menentu. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebutuhan tanaman, baik dari segi nutrisi, perlindungan, dan perawatan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan tips bertani lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga panen sahabat melimpah dan sukses selalu menyertai setiap langkah pertanian sahabat. Selamat bertani dan semoga hasilnya maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.